Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan melanjutkan latihan kita dengan materi persamaan kuadrat. Selamat menyaksikan. Pertemuan kali ini kita akan membahas ketiga rumus yang ada di sini ya. Ada 4, yaitu A plus B kuadrat. Itu penjabarannya adalah A plus B atau A min B, dia jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Lalu kalau ada A kuadrat min B kuadrat, itu jadinya A min B dan A plus B. Kalau A pangkat 3 plus B pangkat 3, jadinya A plus B buka kurung A kuadrat min AB plus B kuadrat. Begitu juga dengan pangkat 3. Example-nya adalah, misalnya nih, Miss punya 5x min 6y kuadrat. Maka kita anggap ini sebagai A dan ini sebagai B. Jadi berarti kita pakai rumus yang pertama ini ya. A plus B kuadrat jadi A kuadrat jadi 5x kuadrat. Karena di tengah ini tandanya negatif, maka di sini juga ikut negatif, min 2AB. 2 A-nya 5x, B-nya 6y plus B kuadrat, B-nya adalah 6y kuadrat. Jadi 5x kuadrat adalah 25x kuadrat dikurang 5 kali 2 10, 10 kali 6 berarti 60xy plus 36y pangkat 2. Oke, itu kalau dia menguadratkan. Sekarang kalau dia memfaktorkan, maksudnya tadi kan dari kiri ke kanan, sekarang kalau dari kanan ke kiri. Misalnya gini. Operasi aljabar yang pertama adalah mengenai nomor 4. Evaluate hasil dari 400 kuadrat dikali 254 kuadrat ditambah 246 kuadrat dikali 254 pangkat 4 ditambah 246 per 254 pangkat 8 min 246 pangkat 8. Cara pertama menyelesaikan soal ini adalah kita misalkan sebagai X angka yang berulang. Biasanya yang berulang di sini kan ada 254 dan 246. Nah, kita pilih yang paling kecil, tapi kalau nanti ada 3, kita pilih yang di tengah-tengah. Kalau ini kita misalkan sebagai X-nya adalah 254. Sehingga ini jadi 400 kuadrat dikali di X kuadrat. Karena 254 dengan 246 itu selisihnya jauh, sehingga 246 itu kita misalkan sebagai Y. Jadi Y-nya adalah 246. Jadi di sini kita nulisnya X kuadrat plus Y kuadrat dikali yang di sini X pangkat 4 plus Y pangkat 4 per 254 lagi, berarti X pangkat 8 min Y pangkat 8. Lanjut ke contoh yang kedua. Misalnya Miss punya 4x kuadrat min 25y kuadrat. Nah, ini bisa kita pecah jadi A min B dan A plus B dengan mencari berapa dua bilangan yang dikali sama alias bilangan kuadratnya. 4 ini kan berarti 2x sama 2x. Kalau 25 berarti kan 5y sama 5y. Sehingga faktornya adalah 2x plus 5y dan satunya adalah 2x min 5y. Nah, ini juga akan berlaku kalau nanti misalnya pangkatnya kelipatan 2, misalnya pangkat 4, pangkat 8 ya, pangkat 3, misalnya gini. A pangkat 4 min B pangkat 4. Nah, ini kan bisa kita pecah jadi A kuadrat, begitu juga B-nya B kuadrat, B kuadrat. Jadi A kuadrat plus B kuadrat, satunya lagi
A kuadrat min B kuadrat. Pangkat 3 juga gitu. Misalnya nih, tapi kalau pangkat 3 bisa nggak ya? Misalnya nih A pangkat 6 min B pangkat 6. Saya 3 Jadi A pangkat 3 plus B pangkat 3 dengan A pangkat 3 min B pangkat 3. Dia pasti plus minus. Pasti ya, jadi kalau A pangkat 4 min B pangkat 4, jadinya A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat. Contoh lagi yaitu kalau misalnya 16 A pangkat 8 min 25 Z pangkat 8 nih misalnya. Toh ini bedain pangkatnya. Z-nya pangkat 4. Nah, asal dia bisa dipisah jadi dua bilangan dengan pangkat yang sama, maka akan berlaku. Misalnya gini, 16 ini kan bisa jadi 4. Lalu A-nya bisa dibagi 2, A pangkat 4 dengan A pangkat 4. Untuk yang masih bingung, kalau pangkat itu dia berlaku konsep penjumlahan. Lalu kalau yang ini 25 jadi 5Z pangkat 2 dengan 5Z pangkat 2. Kalau bisa dibuat seperti ini, maka dia bisa berlaku faktor. Kita pasangkan sepasang. Jadi 4A pangkat 4 plus 5Z kuadrat. Lalu satunya 4A pangkat 4 min 5Z kuadrat. Lanjut ke contoh yang kedua. Misalnya Miss punya 4x kuadrat min 25y kuadrat. Nah, ini bisa kita pecah jadi A min B dan A plus B dengan mencari berapa dua bilangan yang dikali sama alias bilangan kuadratnya. 4 ini kan berarti 2x sama 2x. Kalau 25 berarti kan 5y sama 5y. Sehingga faktornya adalah 2x plus 5y dan satunya adalah 2x min 5y. Nah, ini juga akan berlaku kalau nanti misalnya pangkatnya kelipatan 2, misalnya pangkat 4, pangkat 8 ya, pangkat 3, misalnya gini. A pangkat 4 min B pangkat 4. Nah, ini kan bisa kita pecah jadi A kuadrat, begitu juga B-nya B kuadrat. Jadi A kuadrat plus B kuadrat, satunya lagi A kuadrat min B kuadrat. Pangkat 3 juga gitu. Misalnya nih, tapi kalau pangkat 3 bisa nggak ya? Misalnya nih A pangkat 6 min B pangkat 6. Saya 3. Jadi A pangkat 3 plus B pangkat 3 dengan A pangkat 3 min B pangkat 3. Dia pasti plus minus. Pasti ya, jadi kalau A pangkat 4 min B pangkat 4, jadinya A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat. Contoh lagi yaitu kalau misalnya 16 A pangkat 8 min 25Z pangkat 8 nih misalnya. Toh ini bedain pangkatnya. Z-nya pangkat 4. Nah, asal dia bisa dipisah jadi dua bilangan dengan pangkat yang sama, maka akan berlaku. Misalnya gini, 16 ini kan bisa jadi 4. Lalu A-nya bisa dibagi 2, A pangkat 4 dengan A pangkat 4. Untuk yang masih bingung, kalau pangkat itu dia berlaku konsep penjumlahan. Lalu kalau yang ini 25 jadi 5Z pangkat 2 dengan 5Z pangkat 2. Kalau bisa dibuat seperti ini, maka dia bisa berlaku faktor. Kita pasangkan sepasang. Jadi 4A pangkat 4 plus 5Z kuadrat. Lalu satunya
4A pangkat 4 min 5Z kuadrat. Nah, melalui materi yang kita pelajari tadi, tentu yang bisa difaktor itu yang tandanya negatif. Berarti yang bisa kita pecah itu yang bagian bawah. Yang X pangkat 8 min Y pangkat 8. Pangkat 8 ini bisa pecah jadi X pangkat 4, X pangkat 4, Y pangkat 4, Y pangkat 4. Nah, karena 4 tambah 4 itu 8. Jadi 400 kuadrat dikali, ini supaya nggak bingung sama X, tanda kali ini supaya jadi titik aja. X pangkat 4 plus Y pangkat 4 per, yang itu pecahnya jadi X pangkat 4, ingat tandanya pasti plus minus, X pangkat 4 min Y pangkat 4. Nah, ternyata atas dan bawah ada yang sama, jadi tinggal kita coret. Oke, sisa yang ini ya. Ternyata ada tanda negatif lagi nih yang ini. Itu bisa ya kita pecah lagi, jadi 4 itu berarti X pangkat 2, X pangkat 2, Y pangkat 2, Y pangkat 2. Jadi 400 kuadrat X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat dan X kuadrat min Y kuadrat. Udah, tinggal kita coret-coret lagi, coret-coret. Sisanya adalah 400 kuadrat per, ini X kuadrat min Y kuadrat, negatif lagi. Kira-kira bisa nggak ya kita pecah? Oke, bisa ya, yaitu jadinya X, ini Y. Ini pangkat 1 aja. Jadi X plus Y, satunya X min Y. Nggak ada yang bisa kita coret, tapi kita bisa mengembalikan bahwa X itu adalah 254 dan Y itu adalah 246. Kalau tadi kita tetap di kuadrat ini, tentu kita akan kesulitan menguadratkan si 254, ini 200-an. Begitu juga dengan 246. Lalu kita substitusikan nilai X dan Y-nya, di mana X adalah 254 dan Y adalah 246. Di 254 ditambah 246, yang ini 254 min 246 berapa? Jadi 400 kuadrat per, yang ini hasilnya adalah 500 dikali dengan 254 dikurang 246, yaitu 8. Oke, 400 kuadrat itu kan adalah 400 kali 400. Jadi langsung Miss cari sini. 400 kali 400. Oke, ada yang bisa kita coret tentunya di sini, yang pasti 0 dengan 0. 8 bagi 4 di sini 2. Lalu 40 ya dibagi 5 yaitu 8. Sini adalah 80. 80 bagi 2 hingga hasilnya adalah 40. Jadi kita nggak ada menguadratkan, hanya menggunakan konsep kuadrat yang tadi. Di jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang bawahnya, yaitu 2017-2016 kuadrat, 2017-2015 kuadrat, plus 2017-2017 kuadrat, min 2. Kita misalkan bilangan terkecil itu sebagai A. Jadi 2017 2015 itu sebagai A, sehingga 2017 2016 itu adalah A plus 1, dan 2017 itu adalah A plus 2. Kita gantikan di sini, jadi 2017 2016 itu adalah A plus 1 kuadrat. Lalu yang bawahnya 2017-2015 tetap tulis A kuadrat plus A plus 2 kuadrat min 2. Jadi A plus 1 kuadrat adalah A kuadrat plus 2A plus 1 ya. Jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat per
A kuadrat tetap A kuadrat plus A plus 2 kuadrat, jadinya A kuadrat plus 2AB 2 kali A kali 2 jadi 4A. Ini 2 kuadrat, B kuadrat jadi plus 4 min 2. Jadi A kuadrat plus 2A plus 1 per yang bawah 2A kuadrat plus 4A plus 2. Kalau kita lihat sekilas, yang atas itu, yang bawah itu adalah 2 kali yang atas, sehingga yang bawah ini kita keluarkan angka 2-nya. Jadi kalau ini 2A kuadrat bagi 2 sisanya adalah A kuadrat, 4A bagi 2 jadi 2A, 2 bagi 2 jadi plus 1. Udah sama ya, tinggal coret. Jadi jawabannya adalah 1/2. Dengan menggunakan bentuk kuadrat, kita bisa menyelesaikan soal nomor 10. Jadi yang nomor 10 ini kan ada A plus 1 per A, katanya sama dengan 5. Yang ditanya A pangkat 4 plus 1 per A pangkat 4. Apakah kita menggunakan pangkat 4? Tentu tidak. Yang kita pelajari tadi kan adalah pangkat 2. Jadi soal yang diketahui ini kita pangkatkan 2 dulu. Jadi A plus 1 per A kuadrat. Jadi perlakuan kiri harus sama dengan perlakuan kanan, sehingga 5 jadi 5 kuadrat. Jadi ini kita kuadratkan, A kuadrat tetap A kuadrat, terus 2AB 2 kali A kali 1 per A, coret jadi tinggal plus 2. Nah, lalu ini 1 per A kuadrat, jadi 1 per A kuadrat sama dengan 5 kuadrat, yaitu 25. Kita pindahkan, jadi A kuadrat plus 1 per A kuadrat sama dengan, itu kan temenan tuh, 25 sama 2, jadi 25 kurang 2, jadi A kuadrat ditambah 1 per A kuadrat sama dengan 23. Belum selesai ya, kalau yang ditanya cuma A kuadrat 1 per A tambah 1 per A kuadrat, jawabannya 23. Tapi kebetulan ini yang ditanya adalah pangkat 4, berarti kita kuadratkan sekali lagi yang ini. Jadi A kuadrat plus 1 per A kuadrat dikuadratkan sama dengan 23 kuadrat, sehingga ini jadi A kuadrat dikuadratkan lagi berarti jadi A pangkat 4. Terus 2AB 2 dikali A kuadrat dikali 1 per A kuadrat, coret jadi tinggal plus 2. Lalu 1 per A kuadrat, 1 per A kuadrat kali 1 per A kuadrat, jadi 1 per A pangkat 4 tambah 1 per A pangkat 4, 23 kuadrat adalah 529. Sehingga ini jadinya A pangkat 4, ini harusnya A pangkat 4 plus 1 per A pangkat 4 sama dengan 529. 2-nya pindah jadi negatif 2. Jadi hasilnya adalah 527. Oke, semoga bisa dipahami nak ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi konsep pangkat 2 ini bisa di macam-macam soal ya, yang seperti ini juga menggunakan konsep pangkat 2. Nah, untuk soal yang ini silakan kalian coba mandiri. Soalnya mirip dengan yang Miss jelaskan tadi ya. Oke, kita setelah ini akan mempelajari bagaimana kalau bentuk berulang seperti ini ya. Nah, kalau yang seperti ini dia akan membentuk persamaan kuadrat. Di akhir nanti Miss minta kalian akan mengerjakan nomor 1 dan nomor 14 ini. Namun untuk nomor 14 akan Miss jelaskan dulu materinya. Oke, kita akan mempelajari quadratic function atau persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Lalu ada lagi namanya fungsi kuadrat yang bentuknya adalah
Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Apa bedanya yang kiri dan yang kanan? Kalau yang kiri itu dia namanya persamaan kuadrat, kalau yang kanan itu namanya fungsi kuadrat. Jadi kalau fungsi itu dia bisa digambar dalam koordinat X dan Y, sehingga 0 itu diganti dengan Y. Nah, di dalam persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ini berlaku namanya metode faktor. Nah, apa itu metode faktor? Jadi metode faktor itu adalah kita balikin lagi ke dalam bentuk kurung-kurung gini tadi. Nah, kalau tadi namanya dikuadratkan, sekarang dari kuadrat itu mau kita faktorkan, kembalikan lagi ke bentuk dasar. Jadi cara mencarinya adalah kita akan menentukan dua bilangan dikali. Kita akan menentukan dua bilangan yang dikali hasilnya adalah C dan yang ditambah hasilnya adalah B. Jadi ABC itu dari mana? Dari sini. Nah, kita langsung ke contoh soal dulu aja ya, biar lebih paham. Jadi, ada X kuadrat plus 8X plus 15 sama dengan 0. Kita cari nilai A, B, dan C dulu. A itu di samping X kuadrat, karena nggak ada angka berarti 1. B itu di samping X, jadi 8. C itu adalah yang sendirian, yaitu 15. Kita cari dua bilangan, katanya dikali hasilnya C, berarti dikali hasilnya 15. Dan ditambah hasilnya B, kali 15, dijumlah hasilnya adalah 8. Berapa ya? Tentunya adalah 3 kali 5. Sehingga faktornya adalah X plus 3 dan X plus 5 sama dengan 0. Tapi kalau dia minta dalam bentuk penyelesaian, bukan dalam bentuk faktor, maka kita selesaikan lagi satu langkah lagi ke bawah. X plus 3 sama dengan 0, jadi X sama dengan min 3. X plus 5 sama dengan 0, sehingga X adalah min 5. Sehingga penyelesaiannya adalah min 3 dan negatif 5. Jadi intinya adalah ketika kalian menemukan bentuk kuadrat, itu kalian faktorkan dengan menentukan dua bilangan dikali hasilnya C dan ditambah hasilnya adalah B. Silakan dicoba kalau misalnya gini. X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, silakan coba kalian faktorkan dan tentukan hasil akhirnya. Nah, untuk soal yang ini silakan kalian coba mandiri. Soalnya mirip dengan yang Miss jelaskan tadi ya. Oke, kita setelah ini akan mempelajari bagaimana kalau bentuk berulang seperti ini ya. Nah, kalau yang seperti ini dia akan membentuk persamaan kuadrat. Di akhir nanti Miss minta kalian akan mengerjakan nomor 1 dan nomor 14 ini. Namun untuk nomor 14 akan Miss jelaskan dulu materinya. Nah, konsep dari persamaan kuadrat akan kita gunakan di soal ini. Jadi kalau misalnya ada bilangan berulang, X ditambah 28 per 3 tambah 28 per 3 tambah titik-titik gitu ya. Maka kita bisa ubah bentuknya jadi X sama dengan 3 ditambah 28. Nah, ini kita balikan lagi sebagai nilai X-nya. Ya, pengulangan pertama kita ubah jadi X. Lalu karena X-nya jadi per, kita kalikan semuanya dengan X. Kali dengan X, jadi ini jadi X kuadrat. 3-nya jadi 3X. 28 per X kali X, itu hasilnya adalah plus 28. Lalu, kita buat dia jadi sama dengan 0 agar bisa kita faktorkan. Jadi X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0. Udah dalam bentuk kuadrat, maka berlaku deh yang tadi. Kalau dikali hasilnya C, kalau ditambah hasilnya B. Dimana soal ini nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah min 3, dan C-nya adalah negatif 28. Jadi nilai C-nya adalah min 28.
kalau ditambah hasilnya min 3 dikali min 28 dijumlah hasilnya min 3 adalah min 7 kali 4. Jadi X min 7 dan X plus 4 sama dengan 0. Jadi X min 7 sama dengan 0, X adalah 7, X plus 4 sama dengan 0, berarti X adalah negatif 4. Nah, karena dia mintanya X-nya lebih besar dari 0, maka yang memenuhi jawabannya adalah 7, sehingga 4 min 4 itu tidak memenuhi. Untuk latihan, silakan dicoba soal ini ya, nanti kirimkan ke IM biar bisa miss-check. Nah, bentuk kuadrat tadi juga berlaku kalau dia bentuknya pakai akar gini. Jadi X sama dengan akar 21 tambah 4 akar 21 tambah 4 akar lagi gitu ya. Dia berulang terus polanya, maka berlaku yang pengulangan pertama ini sebagai X. Jadi dari sini nak ya, ini kita anggap sebagai X kembali pengulangan pertama. Jadi ini X sama dengan akar 21 tambah 4X. Nah, lalu untuk menghilangkan akar itu musuhnya kuadrat. Jadi kita kuadratkan. Kalau kiri kuadrat, kanan juga kuadrat. Jadi ini X kuadrat. Ini pas dikuadratkan akarnya hilang. Nah, ada bentuk kuadrat lagi, kita kembalikan bentuk umumnya. Jadi X kuadrat harus jadi sama dengan 0, 4X nya pindah min 4X, 21 nya pindah min 21 sama dengan 0. Kalau ketemu bentuk kuadrat, maka berlaku pemfaktoran lagi. Kalau dikali hasilnya C, kalau ditambah hasilnya B, kita tentukan dulu A, B, dan C. A nya 1, B nya min 4, C nya min 21. Kalau dikali min 21, kalau dijumlah hasilnya adalah min 4, yaitu min 7 kali 3 ya. Jadi X min 7 dan X plus 3 sama dengan 0. Ingat ini belum selesai, harus dicari penyelesaiannya. X min 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan 7. Lalu X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3. Karena yang diminta X lebih besar dari 0, maka jawabannya adalah 7. Oke, ini ada soal jika alfa dan beta adalah roots itu akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 200X plus 20. Akar-akar itu maksudnya yang kalau dikali hasilnya C ditambah hasilnya B tadi ya. Tapi apakah ada bilangan dikali hasilnya 20 dan dijumlah hasilnya 200? Sepertinya nggak ada ya. Nah, sehingga soal ini agak sedikit berbeda. Yang ditanya itu adalah alfa tambah beta, alfa per beta ditambah beta per alfa. Di dalam persamaan kuadrat ada yang namanya jumlah akar dan ada yang namanya hasil kali akar. Sum of root and multiple of root ya. Sum itu berarti jumlah. Kalau jumlah berarti X1 tambah X2 atau kadang-kadang ditulis alfa tambah beta, tergantung siapa akar-akarnya. Rumusnya adalah min B per A. Sedangkan hasil kali akar X1 kali X2 atau alfa kali beta adalah C per A. Min B per A berarti kita cek dulu di sini berapa nilai A. A-nya 1, B-nya 200, C-nya adalah 20. Nah, ini alfa per beta ditambah beta per alfa ini kalau kita selesaikan dengan operasi aljabar berarti bawahnya adalah alfa kali beta, lalu atasnya alfa kuadrat ditambah dengan beta kuadrat. Nah, tapi di contoh mis ini yang di sini ada alfa kali beta, rumusnya C per A. Bagaimana untuk alfa kuadrat tambah beta kuadrat? Kita kembalikan lagi ke rumus yang kan kita sempat tahu bahwa misalnya ini alfa tambah beta kuadrat, apa tadi rumusnya? Jadi alfa kuadrat ditambah
2 alfa beta plus beta kuadrat. Oke, jadi ini kalau mau cari alfa kuadrat tambah beta kuadrat, jadinya alfa tambah beta kuadrat min 2 alfa beta. Nah, ini bisa dijabarkan menjadi alfa tambah beta kuadrat min 2 alfa beta per alfa kali beta. Lalu alfa tambah betanya apa? Alfa tambah betanya adalah min B per A. Kita cari dulu. Min B per A jadi min 200 per 1, jadi hasilnya adalah 200. Kalau untuk C per A 20 per 1 hasilnya adalah 20. Lalu di sini alfa tambah beta kuadrat min 200 kuadrat min 2 alfa kali betanya adalah 20 per 20. Min dikuadratkan hasilnya plus, jadi 40.000 dikurang 40 per 20. 40.000 kurang 40 kan 39960 per 20, coret-coret bagi 2, 1, 8, ya, 1998. Jadi 1998 itu jawabannya. Lumayan panjang ya. Tapi kalau dia cuma menanyakan alfa tambah beta aja berarti cukup min B per A. Jadi ini adalah hasil penjabarannya. Jadi ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya tadi.